Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Dan di depan kita ini sudah ada sebuah HP 5G termurah dengan harga 2,5 jutaan. Tapi ingat, ini harga di luar sana, tepatnya di toko online AliExpress. Dan ini adalah Realme Q3i. Nah, HP ini punya 3 kembaran, diantaranya itu Realme Narzo 30 5G, terus Realme V13, dan satu lagi yang baru aja resmi rilis di Indonesia yaitu Realme 8 5G. Memang HP ini punya harga yang paling murah dibanding beberapa saudaranya tadi. Yang kalau saya lihat untuk Realme Narzo 30 5G itu 2,6 jutaan. Itu versi ROM-nya itu sama dengan HP ini yaitu 4/128. Kalau untuk Realme V13 itu di atas 3 juta, tapi itu versi terendahnya di 8/128. Dan untuk Realme 8 5G itu 2,8 jutaan, itu pun versi 4/64. Dan saya kaget dengan Realme Indonesia bisa ngasih harga murah dibanding versi global. 3 juta kurang 1000, itu pun versi 8/128. Dan dari brand lain itu yang sama-sama pakai Dimensity 700 seperti Poco M3 Pro itu saya lihat 2,7 juta, itu versi 4/64. Terus untuk Redmi Note 10 5G itu harganya 2,8 jutaan, itu pun juga sama 4/64. Ini mending nunggu yang versi Indonesianya aja, karena saya yakin itu harganya pasti lebih murah. Kalau saya sih ya cuma buat konten pengennya itu yang pertama, tapi nyatanya keduluan sama yang versi resmi kembarannya ini yaitu Realme 8 5G. Barang ini tuh sampai sehari sesudah rilis resmi Realme 8 5G. Jadi total di sini 2.500.000 ditambah pajaknya itu 400.000 lebih ya, 2,9 jutaan. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini, khas dari Realme, berwarna kuning. Di sini ada tulisan Q3i. Nah, ini versi Cina ya, Realme Q series. Terus di samping seperti ini. Oke. Dan di bagian belakang di sini ada tulisan berbahasa Cina ya. Pada intinya warnanya ini particle grey, 128 GB ROM dan 4 GB RAM. Oke, langsung kita buka aja. Oke, ini dia di dalamnya. Yang pertama ada sebuah kotak, yang pasti di sini ada silikon case. Warnanya itu sedikit hitam transparan. Terus di sini ada SIM ejector. Kemudian ada si HP-nya. Ini ada kepala charger yang punya output maksimalnya itu 9 volt 2 ampere atau 18 watt. Dan yang terakhir ada kabel USB, jelas ini Type C. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Realme Q3i. Nah, di sini masih ada stiker IMEI ya. Ini dilepas agak susah ya, nanti aja lah. Dari segi desain ya memang sama plek dengan Realme 8 5G. Di sini bahannya ya dari plastik. Yang beda sendiri itu Realme Narzo 30 5G. Ya cuma beda finishing di bagian back covernya aja. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada sensor benda isi di jari yang menjadi satu dengan tombol power. Terus di sisi atas kosong, di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba lihat di sini untuk yang versi Cina Realme Q3i hybrid apa triple slot. Nah, di sini triple slot ya, dual SIM aktif plus micro SD. Kemudian di bawahnya ada tombol volume rocker. Di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Bagian belakang ada tulisan Realme, ada 3 kamera. Ini kalau dilihat sekilas seperti kamera, tapi ini cuma tulisan aja, AI. 48 megapiksel AI kamera. Dan di bagian depan ini layarnya 6,5 inch. Ada lubang untuk earpiece dan kamera depan. Nah, ini sudah tertempel screen protector. Oke, langsung aja kita nyalakan. Dan oke, ini sudah masuk ke home screen. Ini sudah saya setting-setting dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Seperti biasa, langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai isi di jarinya. Oke, mantap. Di sini punya performa yang gegas, cepet banget. Nah, karena ini versi Cina, sebenarnya aplikasi bawaannya itu nggak ada Google Apps seperti Play Store dan kawan-kawan. Jadi di sini saya install sendiri.
Dan tadi itu banyak banget aplikasi berbahasa Cina dan itu cukup menjadi PR. Tapi untungnya semuanya bisa dihapus, bisa disapu bersih. Itu banyak banget, ada puluhan. Dan untuk jaringan ini aman ya, dapat 4G. Loh, kok cuma 4G? Ya karena memang di daerah saya itu belum ada 5G. Ada 5G yang mungkin masih lama karena ya di pedesaan. Dan ini jelas untuk IMEI sudah terdaftar di database Kemenkominfo, bukan di Kemenperin ya. Untuk ngeceknya itu di situs Bea Cukai ya, karena ini memang saya sudah bayar pajak. Nah, untuk layar ini 6,5 inch dan untuk kualitasnya, ini jujur saya akui bagus ya, meskipun ini cuma IPS. Tapi kalau dilihat sekilas, ini nggak kalah sama AMOLED. Ya, karena setelah saya lihat di GSM Arena, itu punya kecerahan 480 nits, itu di atas rata-rata IPS. Yang biasanya itu cuma 450 nits, itu Poco X3 NFC, Poco X3 Pro itu pakai 450 nits. Terus untuk Poco M3 Redmi 9 yang IPS-nya biasa itu cuma 400 nits dan maksimalnya 500 nits. Kalau ini 480 nits dan maksimalnya itu di 600 nits. Dan sini memang tajam banget. Oke, kita cek di pengaturan. Langsung ke tentang ponsel. Jadi di sini UI-nya ya sama aja sih dengan UI global dan untuk bahasa ya lengkap termasuk adanya bahasa Indonesia. Realme Q3i 5G versi UI Realme-nya itu versi 2.0. Android-nya versi 11, Dimensity 700 octa-core untuk prosesor dan RAM-nya 4 GB. Ini bisa ditambah ya. Ya, pakai virtual RAM yang diambil dari internal storage. Jadi ditambah 3 GB. Dan metode ini sebenarnya udah lama banget ya. Dulu pas waktu suka ngoprek-ngoprek di HP lokal seperti Evercost itu namanya swap RAM ya, seperti itu. Nah, untuk layar di sini punya refresh rate itu 90 Hz ya, sama aja dengan Realme 8 5G. Yang beda, oh ya, HP ini nggak punya NFC. Kalau Realme 8 5G itu kan punya NFC. Dan jujur ini untuk layar kualitasnya bagus banget. Ini kita coba atur di mode gelap. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini hitamnya pekat banget. Nah, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama ada AIDA 64. Nah, sistem Realme Q3i 5G, RAM 4 GB, ROM-nya 128 GB. Terus untuk CPU, ini MediaTek Dimensity 700, 6 kali RAM Cortex A55, clock speed-nya 2 GHz. Dan untuk high performance core-nya di sini pakai A76, clock speed-nya itu 2,2 GHz, 2 core. Dan fabrikasinya 7 nanometer. Nah, Dimensity 700 ini adalah seri paling bawah di keluarga Dimensity series. Tapi seri paling bawah bukan berarti kelasnya itu di entry level untuk zaman sekarang. Tapi ya suatu saat pasti ini ada di HP-HP kelas entry level. Nah, fitur yang nggak dipunyai Dimensity 700 ini dibanding series Dimensity lain, yaitu layarnya belum support HDR10. Kalau yang lain itu udah support semua ya. Dan pengalaman saya dulu pernah coba Dimensity 720 800U, memang itu adem banget dan stabil, terus juga baterainya awet banget. Nah, ini malah mati. Terus untuk resolusi layar 1080 x 2400 atau LCD Plus IPS LCD, dan untuk GPU-nya pakai G57 MC2, refresh rate 90 Hz. Nah, untuk Dimensity 720 itu pakai MC3, Dimensity 720 800U itu MC3. Sedangkan untuk Dimensity 800 top yang pakai embel-embel itu MC4. Kemudian Dimensity 820 itu G57 MC5 ya, benar. Masalah jaringan. Ya, Dimensity 700 ini untuk 4G itu sudah LTE Cat 18. Itu kalau dibanding dengan Helio G90, G95 cuma LTE Cat 13. Terus untuk prosesor lain seperti Snapdragon 720, 732G itu masih di bawahnya ini, yaitu LTE Cat 15. Ya, intinya kalau pakai operator yang sama, speed internet 4G-nya itu lebih kenceng LTE Cat 18. Oke, untuk baterai 5000 mAh dan ini fast charging-nya itu ya sebatas 18 watt. Ya lumayan lah daripada nggak fast charging. Terus kita lihat untuk kelengkapan sensor. Oke, di sini sensornya lengkap ya, termasuk hadirnya sensor gyroscope. Dan jelas ini bukan gyroscope abal-abal atau software,
tapi ini hardware. Terus kita lihat untuk skor Antutu. Kira-kira dapat berapa? Dimensity 700. Nah, di sini dapat skor 324 ribuan. Cukup tinggi. Dengan rincian CPU 106 ribuan dan GPU 57 ribuan. Bang, ini kok skor GPU-nya lebih kecil dibanding Realme 8 5G yang resmi di Indonesia. Yang di situ dapat 70.000 lebih. Ya, karena ini kan versi RAM 4 itu nggak bisa pakai Antutu 3D Bench yang versi standar. Itu harus pakai Antutu 3D Bench versi Lite. Kalau yang Antutu 3D Bench versi standar itu syaratnya harus minimal RAM 6 GB ke atas. Dan di situ skornya memang berbeda ya untuk Antutu 3D Bench standar dibanding versi Lite. Di sini dapat skor 57.000. Terus untuk multi sentuh. Nah, di sini mantap, nggak 10 titik sentuhan. Dan kita lihat juga untuk storage test. Nah, ini untuk ngetes kecepatan dari UFS. Untuk Realme Q3 ini pakai UFS 2.1 dan di sini dapat skor yang terbilang tinggi ya untuk kelas UFS 2.1, dapat di angka 34 ribuan. Ini jauh lebih tinggi dibanding UFS 2.1 yang ada di Poco M3, itu pernah saya coba. Nah, jadi di sini intinya meskipun sama-sama pakai UFS 2.1, tapi itu punya kecepatan yang berbeda. Ya, karena UFS itu punya beberapa merek ya, sama seperti apa itu eMMC, terus microSD. Meskipun kelasnya sama, tapi di tes langsung itu punya speed yang berbeda-beda. Ya, sama seperti merek microSD punya kelas yang sama, tapi di tes secara real itu punya kecepatan yang berbeda. Karena ya punya kelas yang berbeda, ada yang mahal, ada juga yang murah. Nah, di sini untuk kecepatan read atau bacanya itu 1000 lebih. Kalau di Poco M3 itu seingat saya cuma 500-an aja. Terus untuk speed write di sini dapat 280. Kalau di Poco M3 cuma dapat 200 lebih sedikit, nggak ada 210. Dan juga untuk random access ini untuk RAM ya. Di sini dapat skor 14 ribuan. Kalau di Poco M3 itu cuma dapat 9 ribuan ya, segitu. Terus langsung kita lihat aja di bagian kamera ya. Ya, ini memang saya menyesuaikan dengan judul unboxing plus. Jadi untuk tes game yang banyak ini saya buat videonya terpisah. Karena kalau digabung dengan video ini akan lama banget. Nah, di sini memang gamenya itu banyak banget. Oke, sekarang langsung kita menuju aja kamera. Untuk kamera belakang ini 48 megapiksel lensa utama, yang dua ini yang satu depth sensor dan yang satunya lagi untuk lensa makro. Untuk tampilannya ya seperti ini, ada mode malam, terus video. Untuk video di sini ada AIS, bisa merekam hingga resolusi Full HD aja di 30 fps. Terus untuk kamera depan di sini sama aja, bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Ada AIS juga. Terus di sini ada mode foto, potret 48 megapiksel, dan selengkapnya ada slow mo, selang waktu, mode pakar, pano, dan kita coba untuk yang mode pakar atau mode pro. Nah, di sini ada shutter speed, kita coba lihat. Mantap, di sini sampai 32 detik. Terus ada juga manual fokus. Oke, langsung kita coba aja ya untuk jepret. Ini simple aja, sesuai judul unboxing plus. Pakai apa ya? Pakai ini aja. Oke, terus coba lagi pakai ini, pakai remote. Coba lagi pakai ini aja. Terus untuk kamera depan ini resolusinya 16 megapiksel. Oke, itu aja untuk video kali ini, sesuai judul unboxing aja. Nanti pasti saya akan buatkan video terpisah untuk tes gamingnya. Di sini saya sudah install banyak game ringan sampai game yang terberat. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat.
Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.